Halo, apa kabar? Septia di sini akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Yuk, kita mulai. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu seperti apa sih? Mari kita ulas pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Langkah-langkah yang ada pada teks prosedur dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, tujuan yang dimaksud itu yang bagaimana sih? Inilah tujuan dari teks prosedur. 1. Membantu pembaca memahami langkah-langkah dalam teks. 2. Membantu pembaca menjabarkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. 3. Membantu pembaca atau pendengar untuk memahami cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. 4. Menciptakan pedoman atau tuntunan yang tepat, jelas, sehingga informasi yang disampaikan akurat. Struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur, bagian pertama adalah tujuan. Berisi tujuan dari penulisan suatu teks prosedur atau berisi hasil akhir yang ingin dicapai. Bagian kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan atau tahapan membuat sesuatu. 3. Alat dan bahan. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang digunakan. Namun, yang perlu diingat, tidak semua teks prosedur ada struktur alat dan bahannya. Dan bagian keempat, sekaligus struktur terakhir dari teks prosedur adalah simpulan atau penutup. Merujuk ke hal-hal pokok atau memengaruhi orang untuk melakukan langkah yang sudah dijabarkan. Jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur yang berisi tahapan atau langkah-langkah secara sederhana, terdiri dari minimal 3 langkah. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur yang terdiri dari bahan dan langkah-langkah. Pada teks tersebut, langkah-langkah yang disajikan mudah dipahami dan jelas. Beralih ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Dalam teks prosedur, terdapat kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna memerintahkan atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya diakhiri dengan tanda seru. 2. Penggunaan kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Predikatnya berimbuhan di, ter, atau ter, dan juga kan. 3. Penggunaan kalimat syarat. Teks prosedur memberikan petunjuk kepada pembaca supaya lebih paham akan sesuatu kegiatan hal baru. Dan yang keempat, penggunaan kata keterangan yang meliputi keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan kriteria atau batasan. Membuat teks prosedur. Setelah mempelajari teori,
Saatnya mencoba untuk membuat teks prosedur. Adapun langkah-langkah dalam membuat teks prosedur adalah menentukan topik yang akan dibuat, lalu mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Selanjutnya, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Kemudian, menentukan judul, dan yang terakhir, menyusun teks prosedur secara utuh. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat dicerna dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Klik tombol like jika kalian suka videonya, dan subscribe sebagai dukungan kalian untuk channel ini.